Halo guys, good morning. Jadi vlog kali ini akan kebanyakan ngomong. Baru banget 1 hari kemarin aku itu pasang behel. Sebenarnya untuk kondisi gigiku ini tuh nggak sakit ya, nggak sakit sama sekali. cuman karena dokternya itu pengen mengoptimalkan untuk gigi depan aku tuh maju dulu. Jadi ada 2 tumpukan kayak ganjilan gitu di belakang gigi geraham yang bawah supaya bisa lebih cepet lah untuk proses yang bagian atas giginya. Untuk saat ini aku sama sekali nggak bisa makan yang lain-lain selain bubur atau nasi tim yang kayak benar-benar soft banget, yang lembut banget gitu. Karena gigi atas sama gigi bawahku karena ada ganjilan yang ada di geraham itu nggak bisa gini. Jadi benar-benar kayak ada rongganya gitu kayak gini. Jadi aku nggak bisa ngunyah sama sekali. So pagi ini aku akan memulai makan bubur. Aku akan buat bubur, tapi aku bakal buatnya instan aja sih. Yang penting bisa masuk ke perut ya. Jadi kondisi gigiku sekarang kayak gini. Jadi ya dokternya tuh pasang atas dulu, gini. Nah terus di sini ada ganjilan 2 supaya bisa narik karet dari gigi geraham yang ujung ditarik ke sini. So mari kita bikin bubur sekarang. Jadi kita akan masak super bubur yang bisa cepet dimasak aja ya, karena aku udah lapar banget. Ini kerupuk udah pasti tidak bisa dimakan. Jadi ini dikasih kuah dulu, dikasih air panas. Terus ini kasih air panas juga. Kita siram. Untuk kadar rasanya aku bakal pakai lobak asin ini yang kemarin aku beli pas grocery shopping. Kelihatan gak sih? Namanya Caipo asin halus. Makan. Sedih banget sih, semua makanan harus jemut. Kayaknya aku harus beli bubur bayi. Apa sih namanya, bubur sun gitu ya? Oke, aku akan beli bubur bayi. Dan sepertinya kan berat badan tuh akan turun ya dalam 1 bulan ini. Jadi kayaknya aku akan memanfaatkan turun berat badan secara alami ini dengan nge-gym ekstra. Ini pakai choi, apa sih tadi namanya itu lah, aku lupa. Kemarin setelah pasang itu aku masih sempat bisa ngunyah sosis yang lembut gitu. Tau kan kalian yang kayak sosis siap makan itu aku masih bisa gigit. Sekarang ternyata aku padahal barusan bilang tadi ya kalau misalnya aku tuh nggak ngerasa gigi ini sakit, cuma pas aku pakai gigi depanku untuk ngunyah lagi ini sekarang udah nggak bisa karena sakit banget. Kayak gigi aku udah kenceng banget. Dokter help me. Jadi sini tuh cuma bisa aku emut dan aku telan langsung gitu loh. Oke. Aku akan menikmati makan ini dengan sambil menonton TikTok. Suapan terakhir. Baik. Halo, welcome back. Jadi sekarang itu tanggal 15 Juni. Jadi waktu itu terakhir aku update kayak pas pertama kali masang itu di November, tapi aku lupa itu tanggal berapa. Jadi nanti kita sertain tanggalnya. Dan sekarang ini kondisi gigi aku sekarang bener-bener kayak udah rapih ya atasnya. Dan sekarang hari ini nih, sore ini aku mau berangkat ke klinik gigi untuk pasang bracket yang bawah. Kalau misalnya yang nanya kenapa dipasang atasnya dulu, karena gigi aku tuh cameh dulunya kayak gini, nggak gini banget sih. Jadi biar rahang atasnya itu lebih maju dan lebih rapi dulu, makanya dipasang yang atas dulu. Dan hari ini aku mau pasang yang bawah. Dan tanggal 15 Juni udah serapih ini. So ikutin aku di klinik, kita pasang behel yang bawah. Kumur dulu ya pakai itu. Ada 1 menit ya.
Oke, tidur dikasih pasang dulu ya. Oke, kita gendong ya. Mau tolong buka nggak? Coba gigit. Tahan dulu di situ, posisi lidahnya. Sering dipikir orang Korea. Iya. Tuh buka lagi mau terus ini. Ini di sini lubangnya nih. Iya, kemarin patah, Dok. Ini. Oh, di situ. Iya, yang sebelah sini kan? Iya, kiri. Iya, kemarin patah. Coba gigit lagi. Oh, karet boleh pakai tapi malam hari ini. Oh ya, saya foto dulu depannya ya. Oke. Halo semuanya, jadi aku udah selesai tadi pasangnya dan ini hasilnya. Nanti kita lihat selama 1 bulan ke depan, tapi aku update-nya di Instastory aja ya. Kalau misalkan di YouTube nanti lama-kelamaan aku ngupload video yang ininya. Dia belum terlalu gini banget karena kan masih ada ganjelan di geraham aku gitu. Terus kalian Q&A juga buat kliniknya di mana? Klinik aku itu di Ortho Smile, ada di Kelapa Gading. Kalau misalnya teman-teman pengen pasang kawat, mau masang behel juga boleh di situ, tapi harus sabar banget karena waiting listnya gila-gilaan. Karena pasiennya banyak banget dan emang itu kan ditanganin sama dokter ortodontis sendiri gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pasang di situ harus sabar-sabar. Terus gak langsung bisa pasang karena banyak, mungkin case gigi kalian itu bakal banyak yang harus diperbaikin dulu sebelum pasang kawat gitu. Waktu itu aku perawatan itu hampir 5 bulan juga untuk nambal, terus benerin saluran akar dan segala macem. Dan baru pasang itu di November 2002 kemarin gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen coba, boleh langsung ke Ortho Smile yang ada di Kelapa Gading. Ini nggak endorse sama sekali ya, karena saya juga bayar semuanya sendiri. Dan untuk biayanya itu, teman-teman pasti banyak yang nanya juga kalau lagi live dan dimanapun banyak yang nanya juga untuk biayanya. Itu tergantung dari tipe si kawatnya ya. Kalau misalkan yang konvensional itu beda harganya dengan yang Damon gitu. Jadi nanti mungkin kalau misalnya pengen lebih detail lagi untuk biayanya, kamu bisa tanya ke suster yang ada di Ortho Smile-nya. Kalau misalnya untuk aku sendiri, ini kan karena konvensional, jadi konvensional itu yang pakai karet ya. Jadi teman-teman bisa pilih karet warna apapun. Nah itu bedanya. Kalau misalkan Damon itu nggak pakai karet karena dia kayak sistemnya tuh kayak dikunci gitu loh, bracketnya, per bracketnya gitu. Jadi kalau misalkan dari kontrolnya pun beda. Kalau konvensional itu sebulan sekali, kalau misalkan yang tipe Damon itu biasanya 2 bulan sekali gitu. Dan yang untuk tipe konvensional sendiri, kemarin itu aku pasang di sekitar 10-11 juta. Itu untuk maintenance setiap bulannya itu sekali check up itu biasanya 400 sampai 450 ribu kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya yang Damon itu 500 ribu sampai 600 ribu kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman yang mau pakai behel harus siapin
budget buat check up per bulannya juga, karena perawatan behel itu emang mahal sih guys, jadi harus disiapin juga dari pemasangan dan untuk check up tiap bulannya gitu. Oh ya, terus biasanya kan pada nanya nih kayak berapa lama sih untuk pakai behel, itu tergantung dari gigi kalian ya, kondisi gigi kalian. Tapi kalau kata dokter aku itu biasanya paling kalau misalkan case giginya nggak terlalu parah itu biasanya sekitar 2 tahunan. Tapi kalau misalkan kalian yang benar-benar berantakan banget dan harus banyak yang dicabut ini, itu biasanya sih nambah lama lagi. Pokoknya jangan sering skip check up tiap bulan, jadi benar-benar harus rutin check up tiap bulan. Apalagi yang tipe konvensional itu benar-benar harus tiap bulan banget check up untuk ngencengin lagi si kawat behelnya gitu. Oh ya, terus banyak yang nanya juga kayak sakit gak sih pakai behel. Jadi menurut aku sakitnya itu ketika pas baru kali pertama pasang itu paling kayak cuman 2 minggu sih, karena kita bener-bener sebenarnya nggak sakit, cuman linu-linu aja. Yang paling struggle-nya itu kita harus beradaptasi dengan gigi kita, dimana kita biasanya kalau makan kan ya udah biasa aja makan gitu, tapi pas semenjak pakai behel tuh banyak yang harus kita biasain lagi untuk mengunyah makanan gitu. Tapi nanti lama-lama juga udah oke sih. Dan tiap bulan sekali check up itu biasanya tuh ya paling sakit 1-2 hari doang, habis itu udah normal lagi makannya. Dan ini abis pasang yang bawah tadi aku masih makan normal, cuman nggak tahu kalau besok. Tapi sekarang sih udah agak-agak linu-linu dikit ya. Sebenarnya bukan linu sih, kayak kerasa kenceng aja gitu. Jadi don't worry kalau misalkan teman-teman mau pakai behel, tapi tergantung juga sih giginya kayak gimana. Jadi kalau misalkan nggak terlalu parah sih harusnya sih nggak terlalu sakit ya. Yaudah segitu aja vlognya. Sangat singkat banget, tapi semoga teman-teman bisa terbantu dengan informasi ini. Dan kalau misalnya ada yang pengen ditanya-tanya lebih lanjut, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya, nanti aku bakal jawab. Thank you. Lindungan. Jadi geraham aku tuh lebih oke daripada gigi yang depan. Lebih kuat. Justru linunya di bagian depan.